Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dan sangat bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kita Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan. Firman yang disampaikan Tuhan dan diwahyukan Tuhan melalui orang-orang yang dipilih dan dikuduskan. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, mereka menulis tita-tita, perintah-perintah Tuhan. Dan kita bersyukur Alkitab yang diwahyukan kepada orang-orang yang dipilih Allah itu bisa terdokumentasi dengan baik, sehingga pada abad menuju kepada abad yang baru, Alkitab terjamin keasliannya. Kewibawaan Alkitabnya tetap terjamin karena Roh Kudus tetap menjaga kewibawaan, keakuratan daripada Alkitab. Dan kita bersyukur sampai pada hari ini kita memiliki Alkitab dan tercetak dengan baik dan mudah didapat di mana-mana, dan kita bisa membawa juga kemana-mana. Apakah saudara melihat Alkitab ini sebagai satu mujizat terbesar di dalam hidup saudara? Apakah saudara melihat bahwa Alkitab ini adalah anugerah Tuhan yang terbesar bagi kita? Lebih daripada buku-buku yang paling berharga di dalam dunia ini. Dan saya membaca juga sebuah buku, saudara-saudaraku, untuk melihat kevalitan daripada buku-buku, dokumen-dokumen yang ada di muka bumi ini. Dan Alkitab berada dalam posisi teratas tentang keakuratan, kevalitan informasi, dan keakuratan sejarah dibandingkan dengan buku-buku, dokumen-dokumen yang lain yang ada di muka bumi ini. Kita tahu ada dokumen-dokumen banyak yang berharga di muka bumi ini, dan kita sangat bersyukur bahwa Alkitab berada di posisi teratas dari keakuratan dan keakuratan daripada Alkitab itu sendiri. Dan saudara-saudaraku, saya percaya ini semua terjadi oleh karena pimpinan daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang menjaga akan kevalitan daripada Alkitab itu, menjaga supaya Alkitab itu tetap ada. Karena itu saudara-saudaraku, mari kita menikmati betapa kayanya, betapa indahnya Alkitab itu. Mari kita mencermati isi daripada Alkitab itu sendiri. Kita bersyukur dalam kitab Kejadian sampai pada Wahyu ada begitu banyak pesan-pesan Tuhan. Ada begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan curahkan. Ada begitu banyak teguran-teguran yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita memiliki pedoman yang jelas, supaya hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan selagi kita masih hidup. Karena itu saudara-saudaraku, saya mengajak saudara untuk mencintai firman Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara juga untuk merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Karena melalui Alkitablah kita bisa menemukan Allah yang benar. Melalui Alkitablah kita bisa mengerti tentang berkat-berkat yang Allah ingin curahkan kepada saudara, dan semuanya ada dalam Alkitab. Salah satu contoh bahwa Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa minta apa saja yang kita kehendaki, maka kita akan menerimanya. Dan kita minta di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena segala kekayaan baik di sorga maupun di bumi itu diberikan kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kuasa di sorga dan di bumi. Dan ada pada Tuhan Yesus, sehingga kita bisa memintanya di dalam nama Tuhan Yesus atas semua kekayaan-kekayaan yang telah Allah berikan kepada kita. Dan bagaimana kita bisa mengerti akan kekayaan-kekayaan Allah itu? Yaitu melalui Alkitab. Melalui Alkitablah kita mendapatkan jaminan pasti bahwa semua permasalahan-permasalahan kita terhadap masalah jasmani, pemenuhan masalah jasmani, itu dijelaskan oleh Alkitab. Bahkan diberikan jaminan untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah-masalah yang kita hadapi di muka bumi ini. Karena itu Tuhan menciptakan bumi untuk kita hidup. Tuhan tidak terlepas tangan, tapi Tuhan tetap kontrol dan menjaga umat-umatnya yang ada di muka bumi. Dan Tuhan menjaga dengan menyediakan berkat-berkat kepada kita. Dan kita bisa menikmati berkat-berkat itu. Dan kita bisa tahu berkat-berkat itu melalui Alkitab. Alkitab yang menjelaskan
bahwa berkat di surga dan berkat di bumi itu diciptakan oleh Tuhan, dan Allah memberi kepada kita itu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu pada waktu kita percaya pada Tuhan Yesus, itu anugerah besar, itu satu kesempatan yang sangat indah dalam hidup saudara, karena saudara menerima Tuhan Yesus. Karena di dalam Tuhan Yesus saudara dijamin pemeliharaan Tuhan atas diri saudara, di mana saudara bisa mempercayakan semua permasalahan-permasalahan yang saudara hadapi dalam hidup saudara kepada Tuhan, dan Dia mendengar doa kita. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menikmati keindahan firman Tuhan. Marilah kita mencari firman Tuhan, misteri-misteri yang mungkin kita belum pernah tahu, belum pernah kita dengar, dan itu akan saudara dapati di dalam Alkitab yang ada dalam hidup saudara. Karena itu mari saudara-saudaraku, yakinkan diri saudara bahwa saudara di dalam hidup saudara ini, saudara butuh Alkitab. Saudara membutuhkan petunjuk-petunjuk yang bisa membawa saudara kepada pengertian saudara tentang nilai kehidupan, baik kehidupan di muka bumi ini maupun kehidupan yang sifatnya kekal. Dan kehidupan yang kekal itu ada di dalam Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan di muka bumi disertai oleh Tuhan, dengan Tuhan menyediakan berkat-berkat, fasilitas-fasilitas, dan semua ancaman-ancaman yang terjadi di muka bumi ini pun saudara bisa serahkan kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan menolong saudara. Dan juga kita akan mengerti nilai-nilai kekekalan, nilai-nilai kekekalan, dan nilai-nilai itu kita dapat dalam Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus menjamin kepada kita hidup di dunia dan hidup di surga. Itu melalui apa saudara? Yaitu melalui Alkitab. Mari membaca Alkitab. Mari merenungkan firman Tuhan dalam Alkitab. Mari mencintai Alkitab, dan saudara akan menemukan banyak misteri-misteri yang luar biasa yang belum saudara mengerti, yang belum saudara dengar, dan itu ada dalam Alkitab. Dan kita akan menerima semua berkat-berkat yang ada dalam Alkitab. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.